Oh, nggak pakai itu. Yang nggak kayak apa? Nggak kayak tangan ular naga. Ini kemana? Waktu malam apa itu? Di malam Selasa di Rotul Mutalimin nggak ngajar, nggak apa? Ngajar nggak ada kemana? Ada apaan? Oh, yang meninggal itu ya. Bandel Kampan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, capek banget ya Rabb, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalinya terlalu maju. Nongkain dikit, nongkain dikit. Nongkain majuan dikit ya, coba. Majuin dikit. Biar agak nongak terus maju. Ya. Bisa enggak ganjel agak nongak? Jadi mundurin. Nah, gitu. Bisa enggak ngeganjel? Ganjel bisa enggak begini nih? Ganjel. Ya, bisa dah. Kok jatuh prejak nih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ila arwah azwajit taharat ummahatil mu'minin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin was-sahabati wat-tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ulama al-amilin wal awliya wa salihin wa jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ma nawa bi ajdaduna wa aslafuna wa immatuna fid din wa ma nawa bihi jami'us sadat. Sya'ulillah lamul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh. Kemarin bacaan sampai berapa sih, Mar? 12, Pak. Hah? 12 ya? Ada ya, masih ada gak yang gak punya buku? Al-Fasulullah sama Ya Rasulullah. Siapa yang gak punya Ya Rasulullah? Kenapa gak punya? Duit? Belum beli. Sekarang gak pegang duit juga belum? Nah, dari tadi dong beli. Mana mahal? Mana 5.000? Kok di luar bisa 6,5? Udah kasih tuh. Ini dari tadi, bukan tadi di luar ada yang jualin. Ini kalau bawa keluar abis nih, nyisain bakal malam minggu tuh. Kasih aku. 300 biji lagi ini bawa berapa? 350, 450. Ini sisain tuh dari Sumedang. Enggak, nih kira duitnya 10.000 nih, enggak kembaliin. Ini sisain bakal malam. Oh iya, pemberitahuan malam minggu besok kita mau di Al-Busra ya. Kalau ada di antara ente yang nggak datang dan anda selidiki memang nggak datang, sejak pengajian bulanan ente anda berhentiin. Ancaman anda begitu. Kenapa? Sebab anda anggap sudah ada sifat atau bintik-bintik kemunafikan. Dan jangan coba-coba ente setelah dapat pemberitahuan 1 bulan yang lalu maulid, ente nggak datang maulid tempat lain. Terutama bagian Kampung Bali anda ancam. Ya, sebab anda lihat di Kampung Bali, anak-anak Al-Ikhlas, anak-anak Kampung Bali yang tadinya demikian kompak, kemarinnya berkurang. Hanya karena pengaruh Rustam orang kurus, orang Kampung Bali itu. Ya, yang sekian tahun ngikuti anak, tapi kemarinnya terjadi perubahan sekian bulan, kurang lebih 6 sampai 9 bulan, kurang lebih anda perhatikan, nggak berani lagi ketemu muka sama anak. Lalu kalau giliran anda ngajar di Kampung Bali, di sebuah musola, setelah anda keluar, dia nggak ada di musola. Artinya ibarat orang ngambil ilmu, nggak mau kumpul langsung sama guru ngambil ilmu. Dari jauhan, sama beberapa rombongannya. Itu anda perhatikan, bukan fitnah, itu anda perhatikan. Memang juga anda rasakan 6 sampai 8 bulan. Sepertinya begitu, bisa dimengerti ente. Jadi malam minggu besok anda catat siapa di antara anak Kampung Bali yang nggak ada di Al-Busra. Kalau dianggap memaksa, anda di atas memaksa. Anda menguasai semua jamaah majelis taklim anda. Artinya, untuk bisa memelihara kelompok majelis taklim yang anda bina sekian lama, dibutuhkan ketegasan dalam membina. Kan begitu? Kalau ente mau berguru sama anak, berguru dengan sebaik-baiknya. Bukan berguru iya, di belakang kagak.
Itu dia tuh sifat munafik. Sami'na wa asoyna. Kami dengar waktu guru ada, tapi kami bantah ketika dia tiada. Jadi anak kamu Bali, anak Ancam sama dari Al-Ikhlas. Satu. Kemudian Podang. Untuk anak-anak Podang, ada nggak sih anak Podang? Anak Podang. Nggak barang satu ya. Biasanya suka ada yang hadir. Mau Jumat ketiga, Jumat keempat suka ada yang hadir. Untuk anak Podang, kalau mau terus ane bina, kirim salam. Nanti ada yang kenal kan anaknya? Kirim salam. Ditunggu malam minggu di rumah Abi di Al-Busro. Nggak datang berarti selamat jalan. Anda sudah upaya mau berhenti di Podang, tapi Allah Ta'ala pelihara. Kesian karena anak-anaknya taat bakti. Ngajar nggak ngajar, hadiah dikirimin, makanan dikirimin, dan dia mereka tetap mengaji. Kan begitu. Tapi dalam beberapa saat terutama malam ini, tanya satu pun nggak ada. Ada nggak anak Podang? 1-2 orang. Biasanya ada rajin. 2-3 orang suka ada. Nggak ada ya sekarang ya? Coba di bagian depan nggak ada ya? Siapa di antara anak Podang yang dikenal namanya? Siapa namanya? Kenal muka doang. Kok aneh nggak kenal muka, aneh kenal amplopnya. Kalau guru ngapain kenalin muka jamaah, nggak nguntungin. Itu ada. Muki sawu. Ayo tuh, Anda perhatiin. Baru aja nih. Ya 6-8 bulan terakhir nih, anak kampung Bali, ya, Anda perhatikan. Biasanya setiap Anda ngajar mereka datang. Baru kena pengaruh. Yang namanya datang tuh nggak seluruhnya datang. Siapa yang berkesempatan aneh ngajar di sebuah kampung dan berbetulan nggak terlalu jauh jaraknya dengan di mana mereka tinggal yang aneh juga ngajar di wilayah mereka, ya umumnya mereka datang kan begitu. Untungnya ada pemberitahuan saat anak Al-Ikhlas bilang ada yang meninggal kan saat jamaah Ustadz gitu. Oh iya anda lupa itu biarin deh itu. Tapi anda perhatiin anak Podang tuh yang ngaji sama anak waktu aneh ngajar di Al-Ikhlas mereka nggak masuk, ada di jalan raya, jalan raya. Paham ya deh? Aneh ngajar di sini. Inti 18 orang nggak mau masuk waktu aneh ngajar. Di luaran aja. Di luar nggak mau masuk. Pas di akhir aneh baca selawat mau tutup doa, baru 2 orang masuk. Wih ini jamaah aneh kemana nih? Oh nanggap baru pada datang dari mana-mana, pulang kerja malam atau bagaimana. Nyatanya pas aneh pulang dari musola, serombongan jamaah aneh yang biasa aneh bina, iya nggak masuk. Ada di luarnya serombongan. Itulah cermin kemunafikan. Kenapa itu terjadi? Pertanyaan sama anak. Tuh, orang-orang itu yang anda bakal berhentiin. Sama juga ente, mau lihat di Al-Busro. Malam besok nih, nggak ada. Anda berhentiin ente. Kenapa? Ketegasan wajib disampaikan dari sekarang. Jangan karena 1-3 orang dipengaruhi oleh anjing babi, dipengaruhi oleh nama Habib, dipengaruhi oleh nama seakan-seakan. Akibatnya ente. Nggak ada orang bisa lolos dari jaringan anak dalam makna bimbingan kecuali orang-orang munafik. Kemanapun dia pergi tetap nggak bakal jadi selamatnya. Sebab kenapa? Pertama nggak punya mobil, kedua nggak ngerti mobil, ketiga bukan supir, keempat nggak tahu rambu-rambu jalan, kelima belum bisa jalan. Lalu tampil sebagai pengemudi seakan dia seorang pengembalap. Baik ente. Tuh kejamnya aneh, sadisnya aneh dalam membimbing jamaah di situ. Bisa dimulai itu. Awas anak Al-Ikhlas tuh. Al-Ikhlas, Amir Raudul, Muta'alimin sama At-Taqwa, Kampung Bali. Ada anjing babi, aneh tahu, makanya sumpahannya tetap berjalan. Ente kira apa? Sumpahannya tetap berjalan kepada semua jamaah Majelis Zaim. Para pengkhianat, ya, para pemecah belah, para penyebar fitnah. Sumpahannya jangankan mana hidup, mati aneh kena. Tuh aneh udah ngomong. Jangankan hidup anak, matinya anak kena ente. Ente kira apa? Ente buktiin deh. Kena atau tidaknya ente punya diri di depan anak dengan doa anak dalam bentuk sumpah, ente yang tahu. Anak sebetulnya tahu. Anak tahu sebab sumpah itu anak arahkan. Kepada siapa? Ke setiap jamaah anak maupun orang luar yang mencoba memecah belah sesama kelompok majelis taklim anak. Kalau gurunya 6 bebas. Yang bimbing ente anak kok sendirian. Ibarat orang dari orok sampai bisa netek kan kebangetan. Kebangetan. Ini siapa dengan netek nangis? Kesian nggak punya ayah ibu. Udah beli salam belum? Ada yang bilang udah, ada yang belum. Udah beli salam belum? Fatihah udah belum? Udah. Lupa gitu. Emang kita kalau ngomel enak. Ada orang yang ngaji mana? Ada Habib tapi nggak terdaftar. Habib nggak terdaftar. Mana? Gue mau ngaji. Gimana? Salih. Kok rajin amat sih lo? Nggak, gue demen kalau dia ngomel. Dia demen kalau ada ngomel, kalau aneh ngomel. Ustaz,
Tuh Salbi kok udah ngajari biasa kurang seru. Tapi kok udah maki-maki orang, ngomel orang, tuh yang antik. Ya lo dengerin girang, gue dimusuhin. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa daraji. Ini sih kita nggak punya irama sih ya. Ani inget semalam waktu pentas di Cirebon. Kayak gituan. Jadi ani nungguin, kok nggak ada suara, nggak ada apa namanya? Nggak ada marawis. Aduh. Jadi makanya tadi ani diem tuh, ani inget semalam habis tampil di Cirebon barengan sama Waria. Ale ente kira ane nggak pernah main bencong dulunya. Ane pernah udak bencong. Enggak. Dulu nih ceritanya. Ini cerita zaman bahala nih. Dulu 35 tahun yang lalu. Ente belum lahir, masih di bonsengon. 35 tahun yang lalu. Kayak gitu ya. Muter-muter sama anak-anak, muter terus Monas muter jalan kaki pulang lewat Latu Har-Hari. Oh, Guntur nyebrang jembatan ke kiri lurus, itu namanya Latu Har-Hari. Kata Aryo Mesem, saat ini kan buka cukuran di sana. Oh, jadi dia buka cukuran di Bonan di sana. Berarti tuan lo dong gue. Jalannya bertiga atau berlima, anu lupa. Gitu ya. Aneh kan dulu nggak kenal. Ini kok ini perempuan cakep-cakep di pinggir jalan malam rapi-rapi banget. Mana pakai haknya tinggi, ya bajunya di atas dengkul. Dulu dibilangnya mini super. Kalau mini aja nggak ketahuan itu aja nih mini super, anak dalamnya ngangkang. Jadi kok dinungging kelihatan dalam kok cakep amat. Rupanya teman Anda pengalaman digodain itu ya. Reni. Mau ngapain lu? Kok dipanggil Reni jawabannya lah laki. Diem lu. Itu diem. Reni. Gue tabokin lu. Rupanya anak pengalaman ya dipanggil lagi, maksudnya ngeledek. Langsung dilepas selopnya, ngudak anak-anak. Ane belakang kata bilang, wah, ane pikir apaan nih? Ane kata bilang, dia udah diambil pisau dari apa? Dari tasnya. Ini laki kok gitu. Dia buka sendalnya itu, selop yang tinggi. Melihat dia buka wignya. Nggak 3 kali. Tuh, ane tahu tuh bencong galak di situ. Itu makanya ente ngaji yang mana jangan jadi bencong. Kalau jadi bencong berarti tidak jelas antara pria atau wanita. Ente merasa hadir sama anak, Maria untuk dibina atau sekadar berada di majelis taklim untuk dapat ilmu dan doa. Kalau sekadar berada, tuh akibatnya. Kayak Rustam Kampung Bali. Jangan berguru sama gembel ente. Jangan suka berguru sama gembel. Ente. Orang apapun yang sifatnya ente mau ambil manfaat, jangan sama gembel. Sekurang-kurangnya orang cukup. Bisa dimengerti ente? Oh iya. Sehingga kalau orang cukup nggak pelin-pelan. Dia nggak khianat mencuri barang orang lain. Bisa dimengerti ente? Paham omongan tuh? Artinya betul-betul. Makanya ada buku memilih guru tuh ada sifat-sifat. Memang nggak setiap guru memiliki sifat seperti ini. Oh iya. Tapi garis besarnya ente sudah harus dapati. Memahami nih. Maksudnya apa memilih guru? Lihat rangkaian kalimat yang ada. Lalu lihat prakata atau pendahuluan yang anda buat dalam buku ini. Bukan main-main ente. Makanya kebanyakan guru buang muka lihat buku anak. Buang muka lihat guru. Ada apa? Terpukul habis-habisan dengan isi rangkaian kalimat yang ada. Biar paham ente. Jadi minimal ngeri ya. Karena ente masih terlalu muda. Nggak ngerti sesuatunya. Kan begitu. Minimal ente baca ada sedikit gambaran. Tidak harus guru itu sebagaimana yang anda tuh tulis. Sebab orang punya kelemahan. Tapi selemah-lemah orang dia wajib ada dalam satu garis. Dia ngerti. Sebab nggak ada jamaah aneh, nggak ada yang mecah, nggak ada yang terpecah A, terpecah B, kena kelompok A, nggak ada. Satu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian satu dalam kata ini bilang berangkat, tidak. Tuh jiwa anak begitu. Berangkat, tidak. Hadir, jangan. Tuh
Itu bahasanya begitu, memonopoli, dia menguasai dalam kebenaran. Sebab ente nggak tahu kesamaran dan tipuan serta pembutaan dalam gaya-gaya bahasa manusia. Anda tahu. Ya, sebelum ente ngomong, anda tahu. Maksud ente mau kemana? Anda paham? Coba. Nggak setiap guru memahami semua tadi. Makanya jamaah-jamaah aneh itu bisa ketipu A, bisa ketipu B, hanya karena apa? Hanya karena nggak punya pendirian. Nggak punya pendirian apa? Kan dia ngaji sama anak. Kenapa nggak punya pendirian? Dikarenakan dia hanya sekedar ngaji, pelajaran yang disampaikan nggak dalam pemikiran lagi, nggak diinget-ingetin tuh ilmunya aneh kasih tahu, nggak diinget-ingetin tuh batasan-batasan, awas kau, awas. Kalau ada yang begitu, dia begitu. Kalau ada yang begitu, dia begitu. Awas. Siapapun dia, kalau begitu cepat menghindar. Tuh, nggak mikirin gitu-gituan. Sehingga ngajinya tetap baik ke neraka jahanam. Tuh, aneh nggak mau masa 30 tahun yang silam ente terbawa lagi. Setelah arus reformasi, ntar dulu. Orang baik menyelamatkan orang-orang yang dicintainya. Kenapa dicintai dan diperlihatkan kecintaan sejauh itu? Tidak ada tanggapan. Itulah sifat sami'na wa asoyna. Kami dengar tapi kami tolak. Kami dengar tapi kami bantah. Kenapa orang-orang tadi bisa bersifat demikian? Karena tidak memiliki pendirian. Oh, biar paham tuh. Segala sesuatu kalau sudah nggak punya pendirian, oleng. Kebenaran pun yang diajarkan, dicontohkan. Kalau ente yang melihat dan melaksanakan masih dalam keraguan dari kebenaran yang ente laksanakan, tetap akhirnya oleng di perjalanan. Oh, lihat semua jamaah anak yang lepas dari tangan anak sesat di atas sesat. Wah, nyata betul yang murtad, yang musyrik. Oh, na'udzubillah. Bisa juga sih kembali musyrik, hilang sifat syiriknya kapan? Kalau beli buku 2. Dia lagi yang untung. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa daraji, atfatan ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik. Allah. Ya Rafi'a syani wa daraji, atfatan ya jiratal alami. Allah. Ya seperti banyak yang kita lihat, dan kita dengar di sana sini, jauhi ilmu, masuk tarekat. Ada membacaan tak tahu diri. Ya Rasulullah, salamun alaik. Allah. Ya Rafi'a syani wa daraji, atfatan ya jiratal alami. Allah. Ya tak punya malu, tak punya rasa, tak punya kaki, tangan dan mata, hindari orang seperti mereka. Berharap terbang sayap tak punya. Ya Rasulullah, salamun alaik. Allah. Ya Rafi'a syani wa daraji, atfatan ya jiratal alami. Allah. Ya uhailal judi wal karami. Jangan berguru pada siapapun, kalau tak kenal asal usulnya. Ini agama
bukannya kebun. Bebas memetik apaan saja. Ya Rasulullah, salamun alaik. Allah, Allah, ya Rabbi asyani wa daraji atbatan yaji rotal alami. Allah, Allah, ya karena ilmu pedoman hidup. Selama tidaknya bergantung guru, ibarat sinar semakin redup. Coba rasakan, lihat dirimu. Ya Rasulullah, salamun alaik. Allah, Allah, ya Rabbi asyani wa daraji atbatan yaji rotal alami. Allah, Allah, ya ada dorongan ataukah tidak? Di dalam hati pada dirimu, pikirkan baik di dalam otak. Sebab dirinya dan juga ilmu. Ya Rasulullah, salamun alaik. Allah, Allah, ya Rabbi asyani wa daraji atbatan yaji rotal alami. Allah, Allah, ya singkatnya kita bergerak sadar. Dikit ke sedikit dalam agama bertambah baik bagian luar. Berkat bimbingan ilmu dan doa. Ya Rasulullah, salamun alaik. Allah, Allah, ya Rabbi asyani wa daraji atbatan yaji rotal alami. Allah, Allah, ya semakin dekat engkau padanya, makin terasa beban di hati, teringat akan kata-katanya, bahwa akhirnya kita kembali. Ya Rasulullah, salamun alaik. Allah, Allah, ya Rabbi asyani wa daraji atbatan yaji rotal alami. Allah, Allah, ya sifat tercela di dalam hati. Diberi jalan untuk menghindarkan, diberitahu berkali-kali agar tak jadi lupa daratan. Ya Rasulullah, salamun alaik. Allah,
Lalu kau lihat kehidupannya sehari-hari, bila kau tahu cara bergaul, tingkah lakunya harus bercermin orang berilmu. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi asyani wa darabi atatayaji rotal alamin. Allah ya uhailal judi wal karami. Sekurang-kurangnya orang itu tidak memakai celana pendek, dekul terlihat, pusara tak malu. Dalam agama dipandang jelek. Ya Rasulullah, salamun alaik. Allah ya Rabbi asyani wa darabi al-fatayyaji rotal alamin. Allah ya uhailal judi wal karami. Islam berkata hukumnya haram. Pusar dan dengkul jika terlihat di luar rumah atau di dalam. Orang mengerti menutup aurat. Ya Rasulullah, salamun alaik. Allah ya Rabbi asyani wa darabi al-fatayyaji rotal alamin. Allah ya uhailal judi wal karami. Tutur katanya tidaklah asal dan atau kotor didengar orang, lidahnya jahat dia padahal jabatan guru dikata orang. Ya Rasulullah, salamun alaik. Allah ya Rabbi asyani wa darabi al-fatayyaji rotal alamin. Allah ya uhailal judi wal karami. Tidak bergaya dalam pakaian, sorban, selendang, tasbih dan jenggot. Jika ibadah tidak demikian, seakan imam dalam tarekat. Ya Rasulullah, salamun alaik. Allah ya Rabbi asyani wa darabi al-fatayyaji rotal alamin. Allah ya uhailal judi wal karami. Yang jelas pasti lihat sang guru. Benarkah dia mengamalkannya? Berkah selamat
diri dan ilmu, lisan dan hati sangat dijaga. Ya Rasulullah, salamun alaik. Allah, Allah, ya Rabbi asyani wa tardi afatayadi. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa daraji atfatayyaji ratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik. Allah, Allah, ya Rabbi asyani wa tardi afatayadi ratal alami. Allah, Allah, ya uhailal judi wal karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Alhamdulillah alamin, Jumat keempat, tepatnya tanggal 20 berapa ya? 25 Juli tahun 2002, kata orang bertepatan dengan 14 Jumadal Ula 1423 Hijriah. Mohon maaf Allah, agak malam kita mulai, kurang lebih setengah 11 lewat ya. Setengah 11 tadi ya? Hah? Jam 11 diterusin kemalaman, nggak diterusin udah malam. Oh, jawabannya itu apa? Diterusin kemalaman udah jam 11, nggak diterusin emang udah malam. Antara diterusin sudah jam 11 memangnya malam, kalau nggak diterusin emang ngajinya malam, siapa suruh kita yang nggak ngaji siang hari? Tuh jawaban dan pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf Allah ya, ana baru banget sampai dari Narimbang ya, dari Sumedang ya, capek baru sampai. Belum ngepas emang badan dari jalan 3 hari ini. Tadi ya. Rupanya sihir barangkali ya. Sihir semakin ini duit captun mau turun mulu. Masuk ngapa? Malu-maluin engkong aja. Ya rupanya sihir ya, semakin kuat. Sampai an lagi ngarang mau dicatek ular yang mematikan, tendang Allah tapi harap truk ane udak-udak tuh ular pakai bambu dan pukul berkali-kali nggak kena, tangan kita yang bengkak. Itu jadi antara ya kenyataan dengan impian sama, antara kenyataan dengan impian sama. Ular dang woi biasa iya selalu pejago-pejago sihir bertemu dengan anak di setiap waktu. Pejago-pejago saya sihir santai dan lalu selalu bertemu dengan anak di setiap waktu. Itu makanya sumpah anak seiring dengan telu yang datang, anak sumpah kepada Allah Ta'ala atas mereka. Mereka pun menggunakan jin sihir santet telu dengan gaya dan caranya untuk membunuh anak. Siapa yang lebih kuat, itulah kehendak Allah Ta'ala. Yang pasti siapapun dia yang kena sumpah anak, jangankan anak mati. Dia gimana ngomong gimana ya. Inti anak mana sih? Ini itu gemeteran. Jangankan masih hidup, matinya kan kena. Sebab sumpah anak sama Allah Ta'ala. Ya Rabb, jangan kasih kesempatan mereka hidup bahagia. Jangan kasih kesempatan siksamu begitu saja. Kasih mereka siksamu. Terus sekarang dan akan datang. Berarti dari sejak ini sumpah sampai Allah Ta'ala akan kembalikan orang itu mati. Terus siksa kubur yang disebut sebagai alam barzah. Sampai ketemu di hari ya kiamat. Sampai siksa untuk mereka kekal abadi. Untuk siapa? Musuh-musuh ana, musuh-musuh Allah Ta'ala. Pemecah belah sesama. Penyebar fitnah di wilayah kita. Tetap itulah musuh aku, itulah musuh Allah Ta'ala. Termasuk jamaah-jamaah majlis taklim yang ada dalam sumpah anak tetap berjalan. Ya. Setiap ada musuh di lingkungan majlis taklim, pasti terjadi kasak-kusuk sesama jamaah majlis taklim. Kenali orangnya, itulah dia yang kena sumpah anak. Selesai. Oh iya, ente. Bisa dimutin ente?
Lebih jauh dari itu, awasi siapa dia. Contohnya Rustam, mainnya sama siapa? Mainnya kemana dia nih? Tak. Ya, anak takwa. Dia sejak ada musuh mecah, yang satu ngikutin torekot pakai bayat. Torekot kayak bayat, gembel ngebayat. Nggak kenal ilmu fikih, nggak kenal ilmu tauhid. Ngikutin tuh. Dibayat, kalau udah dibayat nggak boleh ngaji lagi sama orang lain. Tuh, bayangin ente. Asal-asalnya sama ana. Tapi karena niatnya memang bukan untuk baik dalam agama, iya, sami'na wa asoyna, kami dengar, ya, selagi enak. Karena apa? Karena hatinya memang nggak cocok. Tapi karena teman-teman yang ngaji, gue ngaji . Tuh, hatinya memang sudah nggak cocok, nggak kepengen dibimbing kebaikan dalam ilmu agama. Ya, hatinya udah begitu. Ketemu orang. Ketemu orang. Wah, cocok nih. Tapi nggak berani, sebab anak masih ada. Datang musuh di tengah-tengah majelis taklim yang nggak menghendaki orang itu tambah ilmunya dalam agama melalui bimbingan dan doa-doa anak kena Allah Ta'ala singkirkan. Itulah, ya, jangan dikira bahwa orang itu mau cari kebenaran ilmu dalam agama untuk bisa menyelamatkan dirinya dalam beragama semudah yang diinginkan. Semasa ente ada roh, semasa itu pula iblis syaitan dalam bentuk manusia apapun bisa menjauhkan ente punya diri dari kebenaran dalam berjalan menuju tujuan. Jangan dianggap gampang itu keselamatan dalam beragama. Dia, kita mau jalan ke sono kemari aja takut tabrakan. Iya, penuh kewaspadaan waktu di perjalanan, baca ini baca itu, tegurin sopir, ingetin sopir. Bagaimana itu dalam urusan beragama? Emang Allah Ta'ala demikian amat sangat memesan dan mengancam, awas musuh itu nyata di depan kamu. Setan. Nah, setan sekarang bukan setan yang biasa di pohon sawo. Kalau setan di pohon sawo sih bukan setan namanya. Gua tukang nyolong dulu. Bukan itu. Lihat. Itu si setan yang dengan doa-doa dan dengan Al-Quran. Yang itu janji Allah Ta'ala bergantung keyakinan yang dibaca. Kan begitu. Terus keyakinan orang yang membaca hancur semacam itu. Tapi kalau setan dalam bentuk manusia, dia merubah pola berpikir Anda. Dia merubah pola berpikir ente. Dia merubah hal-hal yang tadinya sudah jadi keyakinan ente, berubah di luar sadar ente dengan akal-akal yang digunakan. Demikian dahsyatnya. Kecuali orang mukmin yang tak pernah bisa dibuat sejauh itu. Hanya orang mukmin nggak bisa dibodohi dengan gaya cara iblis dalam bentuk manusia. Allahumma, hanya orang mukmin. Siapa mukmin itu? Dialah wali Allah. Orang mukmin adalah wali Allah. Sehingga sifat iman yang ada Allah Ta'ala pelihara. Apa bedanya mukmin dengan orang lain? Kalau orang mukmin, ya, orang mukmin, dia bisa kenali tipu daya iblis, setan yang bisa mewaswasi dirinya dalam sisi iman, sehingga dia mohon sesuatunya kepada Allah Ta'ala. Kalau yang lain nggak menyadari bahwa gangguan sesuatunya diciptakan merubah akalnya, merubah pikirannya, merubah keyakinannya. Sebab dia bukan mukmin. Tidak ada dalam jaminan Allah Ta'ala. Sehingga setan-setan was-was dan terus mewaswas paham yang ada pada dirinya. Sehingga ketika setan mewaswasi hidupnya dalam pendengaran, dalam keyakinan, musuh masuk yang lihai membuka otak dia, menerima apa yang disampaikannya. Hancurlah orang itu. Sebab dia bukan orang mukmin. Ke orang mukmin dia berbuat maksiat, segera dia kembali takut kepada Tuhannya Allah Ta'ala. Tapi kalau bukan mukmin, dia terjerumus dalam maksiat, tidak ada rasa untuk segera kembali, sebab tak ada iman di badannya. Jadi orang mukmin tidak akan pernah bisa dipengaruhi. Memang Allah Ta'ala sudah jamin sejauh itu. Hei iblis, setan, laisa alaika sultanun. Ente nggak punya kekuatan apa-apa untuk bisa mengganggu hambaku orang-orang beriman. Sisi lain silakan, tapi untuk ganggu orang beriman sehingga copot imannya, satu hal yang mustahil buat kamu, hai iblis dan syaitan. Tuh jaminan Allah Ta'ala buat orang-orang yang beriman. Tuh, makanya ketika orang bicara iman, alhamdulillah, puji dan syukur kita kepanjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Kebakaran. Alhamdulillah, puji syukur kita semanjatkan yang sampai pada Jumat hari ini kita masih bisa merasakan nikmat iman dan Islam. Muke telur. Enggak tuh malu ngomong iman Islam. Tidak tuh malu ngomong iman Islam. Sayang tuh orang imannya nggak kuat, paling lo bejat. Sayang tuh orang imannya nggak kuat, paling lo bejat. Iman diajak ngomong. Iman. Tuh gambaran iman yang dari anak.
Semasa orang itu ada imannya, betul pengertian iman menurut syariat agama, tidak akan pernah bisa diolah, dirubah pola berpikir dia oleh musuh-musuh Allah Ta'ala dalam bentuk manusia. Sejago-jago manusia di alam dunia tidak akan pernah mampu merubah pola berpikir orang mukmin untuk dia copot atau luput imannya. Kecuali di luar orang mukmin, nggak ada jaminan dari Allah Ta'ala. Tuh bedanya di situ. Beda gak? Beda. Tuh bedanya, makanya upaya anak amat sangat keras dan ganas buat didik ente dan bimbing ente dengan ilmu, dengan cara kerja anak, dengan doa-doa anak keras biadab anak didik ente. Kenapa? Anak inginkan peningkatan dari sisi keyakinan ente kepada Allah Ta'ala dan sisi pengamalan ente dalam syariat agama das sebagai muslim. Nggak gampang. Menyingkir, tak berhenti lo anjing. Aku nggak butuh anda kok. Aku berpacu dalam usia. Kalau gue sanggup 2 tahun lagi hidup, kalau hari Senin gue mati, biarin, asal buku udah lunas. Ya kalau kita mati belum pada bayar CD, belum pada bayar CD, belum pada bayar buku, gimana kita nyetak lagi? Tuh, keburu mati ya. Kalau udah nyetak buku 16 jilid, ya 102 karangan ana, mau mati terserah deh. Nggak usah disembayangin, setelannya kasetnya. Ngomong tuh ya. Tuh biar tahu ente demikian sadis dahsyat aneh didik orang. Anda pendidik sih bukan guru. Dan Anda bukan tukang tipu. Anda pendidik, bukan guru. Dan bukan tukang tipu. Nggak ada sejarahnya Anda mengajar 31 tahun, tarok 30 tahun. Dikatakan Ustadz Alwi, Habib Alwi tukang nipu. Tidak ada. Kalaupun terjadi, lo mau nipu orang, ada gue nggak jadi. Sehingga kikbah balik. Itulah sifat kemunafikan. Selalu membalik fakta dan kebenaran yang diperbuat oleh seseorang. Tuh, gitu ente. Pernah ente dengar guru-guru muda bicara sepanjang ini? Mustahil. Nggak ada, jarang. Corok. Jangan, emang kagak ada. Emang kagak ada. Kalau jarang masih ada. Iya. Jakarta ada 6. Ya. Jawa Barat ada 12. Jawa Timur ada 9. Ente. Kalimantan ada 2. Itu namanya jarang. Kalau nggak ada emang kagak ada. Mana ada ngaji gini hari? Maunya dibilang kagak ada, pahamin dulu. Curucuk. Tumben nih berani duduk di depan nggak bawa jam ya? Mana jam lo? Lu digantongin. 3 minggu yang lalu begini nih. Ane sengaja nggak bawa naruh jam di rumah ane selempang ente keganggu. Kalau ente keganggu lihat jam di dinding ane pun keganggu liatin ente. Akibatnya konsentrasi ane bubar, keterangan pun jadi terpecah-pecah, keganggu lihat ente benar. Kue cucur lewat di depan. Emang jam tangan kok harga 1.000. Insyaallah bisa saat anda berani baca. Coba kita baca di depan anda. Bawa buku ya? Enggak. Ustaz bukunya enggak. Lu jangan nanya gue dong. Guru ditanyain, lu kira gue tukang baca tahlil? Inti aja bawa sim tuduror, ngerti ya? Yang agak gedean, coba ente baca bismillah. Gitu. Alhamdulillah Lugawi Sultan ente baca. Ya bismillah, boleh baca ente. Itu. Oh, ente jadi jamaah jangan takut-takut ente. Nanti kalau punya kebiasaan maju aja Ustaz. Maaf Ustaz. Kalau Ustaz ini ane bisa bikin ini, kalau Ustaz ini ane butuh ini, kalau Ustaz butuh ini ane bisa bikin ini Ustaz. Begitu ente kenapa sih? Jadi ane capek nyari anak-anak yang punya kelebihan susah. Tuh, ada yang punya kelebihan liatin jam tangan dulu. Walhasil wajah daun kajar-kajar. Tahu kok kata orang Citayam daun kajar-kajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahman yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tidak ada hal yang wajib dan tidak ada perintah orang-orang besar, orang-orang soleh, Allah ulama solihin yang kau ente ngaji dibaiat dulu. Kita mau ngaji kita fikih, tauhid, ya dibaiat dulu. Kalau ente mau ngaji, ente mesti dibaiat. Tidak boleh berguru lagi sama siapa? Siapapun. Jadi kalau tuh gurunya mati, bergurunya setan. Nggak ada tuh. Tinggalkan guru yang kalau ente mau ambil ilmunya, ya dia baiat ente lebih dulu. Supaya anak keras menyelamatkan orang untuk ada dalam kebaikan dalam hidupnya beragama. Tuh jiwa anak. Nggak ada orang baik masuk surga seorang diri. Bisa dengerin ente? Ingat gak tuh riwayat Imam Abu Yazid Al-Bustami? Diomelin sama anak muda. Lo dong sekarang ngurusin. Ini yang teller udah 40 orang selamat sama gue. Ya, tinggal 40 ente dong.
Tuh, akhirnya semuanya dah dapat masuk surga dan ibarat tempat ya bertetangga satu dengan lainnya. Tuh, tidak ada pejago masuk ke dalam surga seorang diri. Ini kagak ngaji di baiat dulu. Habis di baiat ngerokok rame-rame. Baca-bacaan sampai jam 2, sampai jam 3. Akhirnya seminggu, 3 minggu, sebulan, 3 bulan diberhentiin diberi kerjaannya. Oh. Baca-bacaan. Ente susah sih nggak kenal anak. Ngapain ente mau-mauan ditipu sama guru boleh mah Habib atau bukan Habib? Baca-bacaan. Tuh orang yang baca-bacaan nggak punya kerjaan ente, nggak punya kerjaan. Ilmu ya enggak, kerjaannya kagak. Oh iya, itu kan kagak ada. Murid nggak punya. Udah, cara menipu pakai baca-bacaan ada, makanya dibayar. Tuh, supaya ente nggak kemana-mana. Orang bukan apa-apa kok pendidik tidak. Dia tekan ente untuk ente dapati kemanfaatan dalam didikannya. Bukan sekarang, nanti beberapa tahun kemudian. Contoh Rustam jadi apaan? Nah, guru bukan, apa bukan? Kelayar keluyur aja. Dia nggak berani nemuin anak. Ente jangan kira anak nggak punya ketajaman rasa. Allahumma, ente jangan kira ente. Dia anak nggak punya ketajaman rasa. Allahu Akbar, albumnya orang takut mana kena ketajaman rasa anak. Tak ya Rabb selalu. Tak. Semuanya begitu karena ente masih amat sangat dangkal di atas kedangkalan. Dangkal itu didapat karena terlalu banyak makan haram, terlalu banyak maksiat, terlalu ngomong yang nggak manfaat sehingga mendatangkan dosa. Biar tahu dangkal atau karatnya hati manusia sehingga dinding demi dinding yang seharusnya dia cerdas tangkas tertutupi karena tuh kedangkalan tadi. Bergaulnya sama orang-orang kotor, ngomongnya kotor, nontonnya kotor, makannya kotor, ngucapannya kotor. Tuh, begurunya sama orang kotor, sedang deh. Tuh, sedang deh akhirnya. Tapi semua bisa diselamatkan kalau ada betul seseorang yang ngerti cara membersihkan hal-hal yang kotor, bijak, arif, penuh, santun. Dia tahu cara mengatur dan membersihkan kotoran bagian mana yang kelihatannya lebih ringan dibersihkan. Tuh, jiwa ana begitu. Lihat deh. Makanya tekalap, marah-marah kenapa? Gue capek-capek lagi ngebersihin lu pelan-pelan. Lu mau diajak main sama orang main bola lagi di tempat belok. Wah, intinya gampar yang tuan udah. Kenapa? Anda merasa Anda berupaya sejauh itu. Sementara yang ngajak-ngajak ente orang yang nggak tahu menahu kotor itu apa, cara membersihkan badan ente bagaimana, nggak mau tahu. Makanya tuh syair yang Anda tulis buktiin mesti punya rasa. Ada gak ente dengan ilmu dan doa-doa dia dalam bimbingan dia? Ada gak rasa ente sama orang tadi? Minimal bagian luar tambah membaik. Sebab orang bagian dalam baiknya belakang, luarnya dulu tambah enak sama kawan, tambah enak sama teman, tambah enak sesama kelompok majelis taklim, tambah enak dalam kebersamaan. Ada gak arahnya ke sana? Itu nggak ada, berhenti. Buat apa ente? Tuh, oh dia, apalagi mengkotak-kotakan majelis taklim. Wah, pantangan. Kita tidur aja ngegeletak. Kita tidur ngegeletak. Bisa di bawah pohon, bisa rame-rame sama julung-julung. Kadang-kadang kita lagi tidur ketendang sama ayam kalkun. Emang ayam kalkun siapa Ustaz? Tuh Ayub. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa la ilaha illallah sallallahu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana ingat buat anak kedoya, buat anak sanggrahan, buat anak merwiyah, tolong catat jamaah yang datang. Dan siapa yang kelompok majelis taklim ana di perwilayah masing-masing nggak datang, tolong catat untuk pengajian bulanan ana sebutkan dan langsung ana usir di muka umum. Terus bagian Kampung Bali, ya, Al-Ikhlas, bagian Podang, bagian Raudhatul Muta'allimin, bagian At-Taqwa dan kelompok Jati Romangun dan semua jamaah taklim ana. Siapa? Umar Madura, catat siapa orang Madura ngaji sama ana, malam minggu nggak datang. Allahumma pengajian bulanan tunjuk siapa namanya. Cepat anjing babi keluar dari barisan ahli neraka. Kalau orang udah keluar barisan neraka berarti nggak ada di kelompok ahli surga. Keluar kau Anda. Tujuannya begitu ente. Kenapa sedemikian sadis saat ke orang nggak datang? Ente kan nggak tahu apa-apa. Ente kan nggak tahu Pak. Ente kan baru kenal setahun 2 tahun. Baru kenal setahun 2 tahun. Sementara anak-anak yang sudah bimbing ada yang sudah 10 tahun, ada yang sudah 9 tahun, ada yang sudah 8 tahun. Tahu persis tuh watak anak begitu. Tuh. Bisa dimengerti?
Justru orang-orang baru yang mudah dipengaruhi dan atau orang lama yang memang sami'na wa asayna. Mendingan singkirkan orang-orang tadi sebelum dia merusak barisan majelis taklim ana ketika kita masih hidup sampai Allah Taala kehendaki kita punya rahmatullah. Mendingan sekarang kita selamat, nggak ada anjing babi. Tuh itu jiwa ana tuh. Oh iya. Oh nggak bisa begitu dong ente. Ente maulid hadir karena Allah apa karena Ustaz Alwi? Gua karena Ustaz Alwi, bukan karena Allah Taala. Tuh jawaban orang berilmu. Sebab gua nggak kenal Allah Taala. Gua diberi jalan kenal Allah Taala, Musa Alwi. Makanya gua karena dia dulu. Semua juga orang ada karenanya. Ada karenanya, nggak ada ente makanya karena Allah Taala bohong. Aneh aja ente nggak karena Allah Taala ngajarin ente. Aneh ngajarin ente nggak karena Allah Taala. Tuh, karena dapat duit dulu nih, alhamdulillah. Nomor 2, ketemu anak-anak lucu-lucu nih. Ketiga, alhamdulillah kali-kali aja Allah pelihara. Sering ketemu di majelis ilmu dalam ilmu dan doa, tambah silaturahmi berarti kenal satu dengan lainnya sebagai saudara seagama. Tuh, belum karena Allah Taala. Tuh, belum karena Allah Ta'ala, jujur deh. Nggak ada maulid karena Allah Ta'ala, bohong. Oh iya, bohong. Semua karena. Sampai tuh, serendah-rendah karena guru. Tetap keikhlasan mah tetap dapat. Tetap dapat ini keikhlasan itu lain lagi. Ikhlas kan ada 3 tingkat. Nanti waktunya yang terangin ya. Tolong usahakan setengah 9 sampai selambat-lambatnya jam 9. Adapun untuk itu ya. Kameramen tuh ya, di sini jangan lupa maghrib usahakan paling lama sampai ya, maghrib atau sebelum maghrib untuk diatur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان من تعزز بالقدرة والبقاء وقهر العباد بالموت 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 بسم الله الرحمن الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم بشر لا كالبشر بل هو ياقوت بين الحجر محمد صلى الله عليه وسلم بشر لا كالبشر بل هو ياقوت بين الحجر محمد صلى الله عليه وسلم بشر لا كالبشر بل هو ياقوت بين الحجر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم العالمين انك حميد مجيد السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة على إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترضى العظام عليها وأنت خير الوارثين يا قديم الإحسان يا كريم الإحسان يا كريم الإحسان يا دائم الخير
يا دائم الخير يا دائم الخير يا كثير المعروف يا كثير المعروف يا كثير المعروف اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى العظيم الأجل الأكرم 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 أن تهلك أعداءنا 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 وأعداء البشرى وأعداء البشرى وأعداء البشرى وأعداء البشرى كل الهلك وتمزقهم كل ممزق وتدمرهم تدميرا وتريحنا منهم قريبا سريعا عاجلا معجلا وترسل عليهم العذاب في اليوم والغداء 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 حتى لا يبقى منهم أحد إلا وهو يهتدي بهداك من الكفار والمنافقين 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 والحساة والماكرين والفتان والشيوعيين والفتان والشيوعيين والفتان والشيوعيين والفتان والشيوعيين والفتان والشيوعيين والفتان والشيوعيين والباغين علينا والباغين علينا وعليهم وعلى البشرى والباغين علينا وعليهم وعلى البشرى والباغين علينا وعليهم وعلى البشرى والظالمين 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 والكائدين والمفسدين والمغيرين لا سيما الذين كانوا حوالي مجالس تعليمنا لا سيما الذين كانوا حوالي مجالس تعليمنا لا سيما الذين كانوا حوالي مجالس تعليمنا وجدرات بيوتنا وجدرات بيوتنا وجدرات بيوتنا وقريتنا 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 وكل قرية من القرى التي نزلنا ومررنا بها وكل قرية من القرى التي نزلنا ومررنا بها وكل قرية من القرى التي نزلنا ومررنا بها اللهم احصهم عددا 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 واقتلهم بددا واقتلهم بددا واقتلهم بددا واقتلهم بددا واذقهم الموت الموت العاجل واذقهم الموت الموت العاجل واذقهم الموت الموت العاجل واذقهم الموت الموت العاجل يا الله يا الله يا الله الإجابة 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 يا الله يا الله يا الله الإجابة 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 يا الله يا الله يا الله الإجابة 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 بفضلك وكرمك وجودك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين بفضلك وكرمك وجودك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين بفضلك وكرمك وجودك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اقبل دعاءنا اقبل دعاءنا اقبل دعاءنا ولا تخيب رجاءنا ولا تخيب رجاءنا ولا تخيب رجاءنا وانجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين وانجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين بفضلك وكرمك وجودك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين وبحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار
وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركات الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج، يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج، يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله